Halo, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Hasan Muhammad Soleh dengan NIM 245520111092. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait sistem basis data terdistribusi, yang mana terdiri dari dua kasus. Yang pertama adalah terkait platform donasi bencana alam menggunakan arsitektur client server dengan fragmentasi horizontal derivatif, dan yang kedua terkait cache transaction log dengan arsitektur peer-to-peer. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas studi kasus yang pertama dulu. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk tampilannya ada, saya membuat interface aplikasi berbentuk web sederhana yang mana di sini hanya menampilkan data serta untuk mengelola data bencana. Cuman di sini setiap data bencana itu akan dikirim ke masing-masing region. Region di sini yang mana mewakili suatu node dalam database, atau tepatnya node dalam Docker, yang mana node ini adalah sebuah database dengan DBMS PostgreSQL dengan strategi master replika atau master slave. Nah, misalnya ketika kita menginputkan sebuah bencana baru, misalnya kalau kita lihat nih sebelumnya ada data dashboard, misalnya kita pilih Bali. Nah, ini belum ada data bencana sama sekali, yang mana berarti database untuk lokalisasi dari Bali itu masih kosong. Bisa kita langsung coba tambah, misalnya banjir yang ada di Bali. Nah, kita pilih regionnya Bali dengan status aktif, maka data yang diinputkan ini akan masuk ke database atau DBMS PostgreSQL untuk region Bali. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa database. Yang pertama ini adalah site-nya ada di Jakarta, yang kedua Makassar, ketiga Medan, keempat Jayapura, dan terakhir Surabaya. Yang mana ini masing-masing memiliki datanya sendiri, karena kita di awal kan terkait membahas fragmentasi derivatif horizontal. Nah, misalnya untuk yang Bali itu masuk ke server yang ada di Surabaya. Kalau kita lihat misalnya by SQL, kita masuk ke database-nya. Nah, kalau kita lihat tabel bencana misalnya, nah ini datanya ada. Kebetulan kita connect di replikasinya. Nah, jadi secara alur ketika kita membuat sebuah data baru, mengentry sebuah data baru yang ada di halaman web ini, sebenarnya dia akan menjalankan atau akan ditulis ke dalam Postgres Surabaya, cuman bukan yang replika tapi yang master. Nah, yang master di sini. Jadi kita coba pastikan. Nah, datanya ada. Jadi by default dia ketika menulis sebuah data write itu masuk ke master. Nanti dari master dia akan dikirimkan ke replikanya. Jadi harapannya adalah untuk master DB ini itu adalah fungsinya untuk menulis data. Sedangkan ketika kita meload sebuah data, misalnya ketika kita ngambil data daftar bencana ini, dia akan mengambil ke replika. Jadi masing-masing node dalam kontainer itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, begitupun misalnya ketika kita input data baru, misal kita tadi mencontohkan di kelola bencana untuk di UI aplikasinya. Nah, kita coba buktikan dengan insert langsung di kontainernya. Misal akan menginsert ke node Postgres Surabaya Master. Perlu diingat bahwa seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan write data atau menulis data di master datanya, master database-nya, maka akan langsung didistribusikan ke slave-nya atau ke replikanya. Nah, kita coba insert data baru. Nah, ketika kita melakukan select data lagi,
Nah, dia akan ada datanya untuk yang di master karena barusan kita insert manual. Nah, bagaimana kita untuk mengeceknya untuk di Surabaya replikanya? Nah, seharusnya ketika kita melakukan pengambilan data select bintang from lagi, tapi di dalam kondisi node database Surabaya replika, ini datanya udah ada untuk yang bencana banjir Bali 2. Nah, sudah ada. Jadi secara langsung ketika kita melakukan insert data di master, itu akan langsung didistribusikan ke replikanya. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yang mana ini terkait cache transaction log dengan metode peer-to-peer. Sebelum kita mulai, pastikan bahwa node dari kontainer itu udah jalan. Nah, yang aktif itu ada dengan pertama kontainer dengan nama pg node A dan pg node B, yang mana nanti pada implementasinya adalah kita akan melakukan sebuah insert data di node A, yang mana ini akan langsung didistribusikan ke node B. Nah, begitupun nanti ketika sebaliknya, ketika kita insert di node B akan didistribusikan ke node A. Tapi perlu dicatat, untuk peer-to-peer ini kita membutuhkan sebuah publication serta subscription. Nah, yang mana publication ini adalah sebuah tempat untuk melakukan penyebaran datanya gitu. Nah, penyebaran datanya nanti diambil oleh subscription. Kita masuk dulu ke database node A. Di sini menjadi publication. Nah, saya sudah membuat publicationnya dengan nama publics A. Lalu pada node B, saya membuat sebuah subscription dengan nama sub from A, yang mana dia akan mengambil perubahan dari publication dengan nama pubs log A. Nah, oke. Pada implementasinya kita akan melakukan insert ke transaction log, tabel transaction log yang ada di node A. Lalu kita akan cek di transaction di node B, transaction log di node B. Nah, sebelum itu misalnya kita pastikan dulu bahwa transaction log di node A dan node B itu kosong. Maka kita truncat dulu table. Oke. Nah, kosong. Ini datanya kosong. Nah, masing-masing node itu udah kosong, node A kosong, node B kosong. Kita akan melakukan insert di node A. Nah, kenapa di node A? Karena si node A ini bertindak sebagai publication, sedangkan si node B dia akan menjadi subscription. Nah, kalau kita insert, misalnya saya di sini udah bikin query. Nah, insert node transaction log di node A dengan node ID node A, transaction code-nya adalah TRX A1 dengan nilai 1000. Insert berhasil. Kalau kita cek di node A, dia otomatis akan ada karena kita insertnya di node A. Tapi pertanyaannya gimana di node B? Apakah subscription akan mengambil data dari node A? Nah, kita cek lagi, dia udah ada. Yang mana nilainya identik dari node A akan di copy ke node B. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya saya maksa di node B ini melakukan insert data lagi, tapi dia bertindak bukan sebagai publication tapi sebagai subscription. Nah, misalnya saya rubah nilainya misalnya jadi 900. Ketika kita select dari node B, dia akan ada. Tapi ketika kita select dari node A, dia tidak akan ada. Nah, maka dari itu perilakunya dirubah, yang mana node B menjadi publication dan node A menjadi subscription. Untuk itu kita akan menghapus terlebih dahulu untuk misalnya subscription dengan nama sub from A dari node B. Oke, sudah dihapus. Kita akan juga menghapus publication dengan nama pub logs A. Oke, sudah hapus. Kalau kita cek misalnya publicationnya dia udah kosong, kalau kita cek subscriptionnya udah kosong, maka kita bikin publication dari node B. Saya sudah bikin di sini.
Oke, sudah ada. Lalu kita bikin subscription di node A, yang mana dia akan melakukan submission ke publication dengan nama pub/logs B. Kita cek. Nah, udah berhasil. Kita cek lagi. Subscription-nya udah ada dan publication-nya udah ada. Nah, udah aktif. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita insert? Nah, kita coba lakukan insert. Misalnya untuk node B, kita insert lagi. Sebelumnya kita cek dulu bahwa di node A itu cuma ada satu data, dan di node B ada dua data yang tadi kita insert. Lalu kita insert lagi. Misalnya di sini TRX B2, lalu dengan nilai misalnya 5.500 misalnya. Nah, data berhasil di insert. Kalau kita cek di node B itu datanya harusnya ada 3. Nah, betul, TRX A, TRX B1 sama B2. Nah, sekarang kita cek untuk transaction log di node A. Nah, ternyata udah berhasil. Yang mana node A dia akan melakukan subscription ke pub logs B gitu. Itu untuk implementasi peer to peer dalam studi kasus yang kedua terkait case transaction log. Mungkin saya cukupkan untuk demo dari aplikasi atau pembahasan terkait sistem basis data terdistribusi pada studi kasus pertama menggunakan arsitektur client server dengan fragmentasi horizontal derivatif, dan studi kasus 2 terkait case transaction log dengan arsitektur peer to peer.